wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para guru, para alim, para ulama, saya mohon izin mulai hari ini untuk membaca dan mensyarahi kitab Minhajul Abidin karya dari Imam Ghazali. Untuk itu mohon izinnya. Para jamaah rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Mari kita ngaji pada pagi hari ini dengan kitab Minhajul Abidin. Semoga Allah memberikan futuhul qulub, membukakan pintu hati kita untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para salikin rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim alaihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti ya Allah. Saya lanjutkan, ini Syekh Imam Ghazali memulai dengan puji-pujian dengan Allah. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal muqaddimah fi hadzal kitab Minhajul Abidin. Alhamdulillah al-malikul hakim al-jawadil karim al-ajizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim fataras samawati wal ardi bi qudratihi wa dabbaral umura fid darain bi hikmati wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun fattariqu ilahi wadhi'un lil qasidin wad dalilu alaihi la'ihul lin nadirin walakinna Allah yudhillu man yasha wa yahdu man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi abrarit tayyibin at-tahirin wa sallama wa azzama ila yaumiddin. Para salikin, di antara kitab-kitab dari yang ada dari Imam Ghazali dan juga kitab-kitab kuning pada umumnya, kalau kita membandingkan dan membaca, muqaddimahnya tidak sedahsyat ini. Ini muqaddimahnya sangat dahsyat dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Karena ini kitab terakhir kali ya. Jadi sebuah sublimasi dari semua yang diberikan oleh Allah, kemudian beliau menuangkan dalam muqaddimah ini. Para salikin rahimahullah, saya akan membahasnya sedikit mengenai muqaddimah ini di dalam kira sinopsis kitab ini. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya telah mengatakan begini, ya Allah, begini. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar wa hiya jihadun nafs. Ini kalimat awal di dalam kitab ini nanti dibahas seperti itu. Jadi setelah menang dalam beberapa kali peperangan, Rasulullah di Madinah mengatakan ini. Kita telah kembali kepada peperangan kecil menuju peperangan yang besar, dan itu adalah hawa nafsu. Ini mengingatkan kita, memang kita lawan kita itu sekarang adalah hawa nafsu. Para salikin yang rahmatullah. Yang kedua, kitab ini juga akan diawali dengan membahas tentang ini, tentang hadis Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannata khuffat fil maqarihi wa innan naru khuffat bisyahwat. Rasulullah mengatakan kepada kita, ketahuilah wahai sahabat, kira-kira ini ditanya oleh sahabatnya, sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Wa innan nar khuffat fis syahawat, dan sesungguhnya
neraka itu dikelilingi sesuatu yang sangat menyenangkan. Artinya para sahabat saya, masuk surga itu berat. Masuk surga itu godaannya banyak, tidak menyenangkan. Sholat, enaknya tidur suruh sholat, enak-enaknya tidur jam 2, jam 3, setengah 4 suruh bangun untuk sholat malam. Mestinya kan enak. Balik bantal, ya, meninggikan bantal, bantalnya kena kepala empuk, kemudian 3 kepuk-kepuk menjadi ngembang lagi, tidur enak. Mestinya kan itu. Tapi tidak. Itulah ujian. Karena Rasulullah mengatakan, ya, al-jannatu khuftal makarih. Masuk surga itu godaannya sekeliling kita itu nggak banyak. Orang baik dibully, orang ngaji dibully, tapi orang diajak dunia maksiat dipuji-puji. Sekarang kan begitu ya. Coba lihat TV. Kalau yang nggak baik yang nonton banyak, tapi kalau yang tidak baik nggak ada yang nonton. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Ini orang Pak E ya, bapak saya itu dulu gitu. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan sekarang ini. Karena itu berat, masuk surga itu sulit, banyak yang tidak menyenangkan. Yang kedua, tapi sebaliknya orang yang masuk neraka, ya senang, maksiat, ya aduh hura-hura, macam-macam, senang. Tapi nanti neraka. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Allah wa innal jannata husnun bi rukbatin, Allah wa innan naru sahlun bi sahwatin. Yang kedua, ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya surga itu kesedihan dengan sebab tanahnya itu terjal. Menuju ke sana itu terjal, tinggi, berat, hiking, berat. Ya, berat. Wa innan nar sahlun bi sahwat. Tetapi kalau nar neraka itu sahil mudah. Memang kamu mau ingin masuk neraka gampang, udah kamu maksiat, minum sampai mati, udah enak kan? Tapi masuk neraka mudah, tanah lahannya itu datar. Tapi kalau masuk surga itu adalah beratnya bukan main. Jadi dengan demikian itulah para salikin, kitab ini adalah membahas itu. Membahas betapa beratnya masuk surga karena ada tanjakan-tanjakan, dan yang kedua mengingatkan godaannya banyak, dan godaan itu adalah hawa nafsu. Ini kitabnya ya. Jadi, perang Badar itu sedikit menang, alhamdulillah 330 orang mengalahkan orang tak terhingga kafir Quraisy kan, tapi karena Allah. Karena itu jihadun nafsi atau perang jiwa adalah melawan diri sendiri apa yang disukai. Oleh karena itu nafsu disebut aduwwum mahbub. Musuh yang dicintai itu adalah apa? Nafsu. Jadi kalau ada istilah peribahasa musuh dalam selimut, itu nafsu. Anehnya kita itu kelonin, bahasa kasar, bahasa dewasa. Nafsu kita itu kelonin, kita rangkul sedemikian rupa tiap hari. Padahal kita tidak cinta, tapi harus cinta karena nafsu itu, gitu loh. Padahal itu harus dikendalikan. Sesuai fitrahnya manusia biasanya buta terhadap aib dirinya dan selalu membela sesuatu yang dicintai. Dicintai yaitu mati-matian, cintai dengan dunia hedonis dicintai. Terhadap yang mencintai ia hampir tak mampu melihat cacat sebaliknya. Sebaliknya terhadap apa saja yang dibenci selalu melihat keburukan saja tanpa melihat sesungguhnya. Jadi kalau ada orang ibadah kok dibenci, ya berarti hatinya itu sudah buta, berarti nafsunya merajai. Semua fitnah dunia bermula itu akan sampai akhir dunia itu karena hawa nafsu. Setiap kerusakan, kehinaan, kebinasaan, dosa, musibah itu juga hanya karena nafsu tak terkontrol. Gitu ya. Dalam kitab Minhajul Abidin ini Imam Ghazali memberikan warning bagaimana cara kita itu mengalahkan nafsu.
Minhaj artinya adalah jalan yang lurus, sesuatu yang jelas. Manhaj, minhaj. Ini merupakan pedoman dasar bagi para pelaku agar dilakukan secara sinkron, antara konsisten antara niat dan tindakan. Nah, Imam Ghazali mengibaratkan namanya ibadah itu berakar dari ilmu. Ilmu itu adalah pohonnya, ibadah itu buahnya. Jika orang beribadah dibekali ilmu, maka akan rawan tidak dibekali akan desepsi karena tidak akan berbuah pohon itu. Nah, ilmu ini ilmu ibadah maka ini pohon sama dengan ilmu yang lenyap bagaikan debu tertiup angin kalau tidak punya ilmu. Nah, itu para salikin yang saya hormati. Nah, kitab ini sebetulnya lengkapnya adalah Minhajul Abidin ilal Jannah Rabbil Alamin, yaitu jalan bagi seorang hamba menuju surga Rabbal Alamin, surganya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Rabbul Alamin. Nah, proses ibadah menurut Imam Ghazali tidak hanya dinilai profesi fisik, tetapi juga aspek spiritual yang tidak kasat mata. Kita merasakan belum ibadah-ibadah seperti itu? Belum kan? Maka ibadah harus disadari oleh metode yang benar. Inilah kitabnya untuk menjadi metode yang benar dalam kitab ini. Bila kesadaran mikro dan makro dikuasai, maka ibadah akan mengantarkannya kepada jalan makrifat. Ini kitab untuk menuju makrifat. Di antara fondasi yang penting beribadah adalah makrifatullah, yaitu kan ada beberapa kali kan kita menuju makrifat itu ada beberapa tingkat kan, dari riyadhah, mujahadah, muraqabah, kemudian musyahadah, mukasafah, makrifat. Akhirnya itu tingkatannya tinggi buku ini membahasnya itu. Biasanya kecerdasan manusia itu untuk mengambil jalan lurus dan dari situlah bisa menebus dosa-dosa kita Namun Allah telah memberi garansi setiap hamba yang berdosa akan diampuni. Tadi disebutkan kan, walaupun kita aso ini tetap akan diberikan. Hal ini karena sisi lainlah yang Allah Maha Welas Asih. Tapi kita tidak boleh menyepelekan, udah Allah juga mengampuni kok, saya dosa terus. Jangan begitu Dalam proses ini hawa nafsu masih terus bekerja. Biasanya orang akan dirasuki malas. Kira-kira benar enggak, Pak? Malas ngaji, malas ke sholat jamaah karena manusia itu adalah mempunyai nafsu itu. Nah, sifat riya dan ujub itu adalah penyakitnya di dalam beribadah. Solusinya pasti harus pada posisi dibutuhkan kesadaran agar kita, harus dibimbing. Untuk menuju ke sana itu adalah harus dibimbing menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir di dalam sinopsis ini ingin saya katakan begini. Imam Ghazali mengatakan di sini nanti ilmu yang bersifat kauniyah itu penting, tapi tidak wajib. Tapi kalau ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, artinya ilmu ma'rifat, ilmu thariqah, ilmu tasawuf, itu yang penting, wajib. Karena inilah ilmu sejati yang mendekatkan diri pada Allah. Kalau urusan yang lain, bahkan nanti kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, dengan demikian pemikiran tersebut dari Imam Ghazali, pendapat itu yang harus kita dengarkan. Beliau ingin agar semua yang kita inginkan, ideal-ideal itu menjadi buah yang akhirnya memetiknya itu dekat. Jangan kita menanam tahu-tahu hilang, tidak berbuah. Lah, ini kitabnya.
Nah, menurut Imam Ghazali, para salikin, di buku ini nanti akan menemukan orang itu ada rintangan, jalan terjal. Jalan terjal. Jadi kalau kita itu mengikuti dalam sebuah induran, masuk di dalam gunung itu, jalan-jalan di pinggir gunung kan terjal semua. Lah, masuk surga menjalani ilmu yang ibadah seperti itu terjal. Ini kitabnya. Imam Ghazali mengatakan ada 7 jalan terjal yang akan dilalui seorang abidin, ya, minhajul abidin, orang yang abid itu, ya, dalam rangka menuju Allah itu, jalan itu disebut aqobah. Aqobah adalah jalan terjal. Di situ nanti akan jalan terjal untuk mendapatkan ilmu dan makrifat yang pertama. Ya. Yang kedua, taubat. Itu jalan terjal. Kita mau taubat nggak? Kalau orang suluk tiap malam sholat taubat. Kalau orang suluk tiap malam sholat taubat. Karena inilah jalan awal menuju Allah. Karena taubat ini yuhibbul mutahhir wa yuhibbul mutatahhir. Allah itu senang kepada orang taubat dan orang yang suci. Kita itu nggak mau memudawamkan wudu, ya, berjam-jam sehari semalam tidak dalam keadaan suci, biasa aja. Padahal itu menjadi bagian penting, ya. Kemudian aqobah al-wa'iq, aqobah godaan-godaan. Kemudian aqobah al-awarid, godaan rintangannya apa. Kemudian ada juga akan dibahas tentang aqobah al-bawaid, jalan tingkatan, tikungan-tikungan, ya. Disebut oleh Imam Ghazali disebut aqobah, tikungan-tikungan, ya. Dan yang ke berapa? 5 atau 6 ini aqobah bawaid, aqobah pendorong, ya. Dan selanjutnya adalah aqobah al-qawadih, ya, pencemaran, celaan-celaan. Dan terakhir adalah bicara tentang puji dan syukur pada Allah. Ini ada 7 tanjakan, 7 tikungan yang itu semua akan dibahas di dalam kitab ini. Dengan titel latar belakang pemikiran seperti itu, para salikin, saya perlu untuk memikirkan dan kita harus tafakkur kepada Allah secara menyeluruh, bukan hanya golongan tertentu. Ya. Dulu kitabnya, ya, ada namanya Al-Qurbat Ilallah dan Asrul Al-Mu'amalah. Beliau dulu ahli juga, ilmu-ilmu sosial itu pintar. Tapi ujung di ujung inti tasawuf. Ilmu dari segala ilmu itu tasawuf, ya, yang tidak mudah dipahami. Maka beliau kemudian mencari dalil-dalil ijma, hadis, dan beliau kumpulkan di dalam kitab Minhajul Abidin dengan kalimat sederhana dan menyenangkan. Tujuannya tidak lain adalah agar buku ini bisa direnungkan, bisa dijalankan, dan bisa untuk menjadi pegangan kita semua, para salikin, ya. Seperti doa beliau begini, dengan segala kerendahan hati, ya Allah, saya memohon kepada Sang Penguasa seluruh makhluk dan segala urusannya untuk mencukupi dalam menyusun kitab ini yang bisa dibukakan semua golongan dan tidak ditentang oleh siapa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ini para guru besar, ya, para dosen, kalau membuat buku doanya pakai doanya Imam Ghazali saja, ini bisa diterima, dijadikan rujukan, tidak ditentang, digunakan oleh semua golongan. Ya, karena manusia kan ada hati, karena hati, maka karena itu dia harus ada rasa dzauq di dalam beribadah, dan ini bisa dijalankan. Dan Bapak Ibu sekalian, buku ini sangat baik, ya. Kita sambil renungkan, kita mau tidur, mau bangun tidur, kita baca ulang, diresapi, direnungi, tidak hanya dalam memperbaiki kualitas ibadah, tetapi lebih dari itu, ilmu ini bisa menghantarkan ma'rifatullah tadi.
Imam Ghazali mengatakan ilmu itu ibarat permata yang lebih utama daripada ibadah. Karena apa? Tafakkuru sa'ah khairun min ibadatu amah sanah ya. Jadi sanah. Jadi tafakkur sesaat itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Karena kita ibadah kita, tafakkur kita itu berarti mengakui keagungan kebesaran Allah itu. Nah, ini misalkan itu. Nah, namun juga tidak boleh meninggalkan ibadah secara ilmu. Misalnya sebuah pohon, ilmu itu ibaratkan pohon, sedangkan ibadah adalah buahnya. Maka jika beribadah tanpa dibekali ilmu itu akan lenyap begitu saja seperti debu yang ditiup angin. Jadi kalau kita itu tidak punya ilmu beribadah, ilmu tasawuf, ya ibadah kita itu nempel. Sholat ya sholat tapi nempel. Nempel saja, tidak pernah merasakan nikmatnya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini, didasari pada tadi tiga hadis tadi. Nah Bapak Ibu sekalian, beliau mengatakan di awal tadi, Alhamdulillahil al-Malik, Allah yang jadi raja. Ini langsung tembak, tembakannya itu salto ya. Des, engkau raja ya Allah. Malik yaumiddin, tembak. Raja apa? Yang hakim, ya. Raja yang maha bijaksana. Apakah Allah tidak bijaksana? Orang apakah tidak boleh pergi? Pergi, boleh. Diberi rukhsah. Anda diberi untuk apa? Untuk jamak qasar. Itu kan kebijakan Allah. Sakit tidak bisa berdiri, nggak apa-apa, sholat dengan duduk. Duduk nggak bisa sambil tiduran nggak bisa merem, hanya mengedipkan mata. Itulah hikmah. Allah itu maha hikmah. Karena itu kan sila keempat kita kan, ya kita mengajar hikmah kebijaksanaan itu. Ya, Al-Jawadil Karim. Jadi Allah itu yang maha pemurah dan maha pemberi. Al-Aziz, ya Allah itu yang maha aziz, suci, mulia. Ar-Rahim, yang maha kasih. Khalaqal insan, Allah lah yang menciptakan manusia itu ahsan taqwim, sebaik-baik manusia. Fatros samawati wal ard biqadrih, dan yang menciptakan langit dan bumi seluruh isinya. Jadi kalimat-kalimat kunci ini ditembakkan oleh Imam Ghazali di dalam kalimat pembukanya. Langsung dash. Nah, ini jalan terjal menuju situ kan? Kitab ini kan akan jalan terjal menuju ke situ, menuju pada Allah yang Al-Malikul Hakim, Jawadul Karim, Azizir Rahim, ya. Alladzi khalaqal insan bi ahsani taqwim fatar samawati wal ard. Kita menuju ke sana. Karena itu beliau pengantarnya itu langsung tembak, langsung tinggi, das, ya. Kemudian wadabul umur fit darain, Allah lah yang mengurus semua darain, dunia dan akhirat. Jadi tadi di kitab Tajul Arus sudah saya sebutkan darain, di surga kamu akan melihat sesuatu yang belum pernah lihat, mendengar sesuatu yang belum pernah didengar, menginisiasi sebelum yang pernah diinisiasi. Di dunianya hatinya bersih, akalnya bercahaya, ma'rifatullah, dan beliau adalah betul-betul mendapatkan belum adalah rahmatnya Allah. Ini bahasanya bagus banget dari Imam Ghazali ya di pengantarnya ini. Nah, dengan demikian bihikmati wa ma khalaqal jinna wal insa li ibadihi, mengingatkan kepada kita dengan hikmahnya Allah itu menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ngono lho, kamu itu tak gekno, tak ciptakan untuk sujud. Sujud itu kok enggak ikhlas? Kayak nudule jago mangan
apa? Jago makan jagung ya. Itu tugasmu itu sujud. Sujud kok ora gelem. Rarakan gitulah. Ini diingatkan. Ini hebat. Kita langsung ditembak, kemudian tugas kita. Nah, ti'alan yang ketiga dalam muqaddimah puji-pujiannya Allah adalah fattariqu ilahi wadhi'un lil qasidin wad dalil alaihi laihun lin nadhirin. Adapun jalan menuju saya, artinya Allah, adalah sesuatu yang jelas. Wadhi'un lil qasidin, jelas. Jalannya itu lurus. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya. Sekarang jalannya ke Pak Presiden, jalan menuju rumahnya Pak Bupati, kira-kira jalannya terang nggak? Hot mic nggak? Hot mic itu menungso. Ini Gusti Allah. Nah, jalannya udah sangat bagus. Itulah. Ngono kok nggak mau ngambil jalannya Allah yang wadhihul lil qasidin seperti itu. Kok nggak gelem? Masih urusan dunia saja. Kira-kira kan gitu kan bahasa lain. Wad dalilu alil ahin nadirin, yaitu maka dengan demikian dalil-dalilnya, ya, keterangan-keterangan untuk menuju saya itu sudah terang benderang bagi orang yang menfungsikan lin nadirin, yaitu mata batinnya. Nadhar. Jadi nadhar itu hati. Jadi kalau melihat itu mata, iklam, ketahuilah itu mata. Melihat, ro'a melihat. Tapi kalau nadirin itu adalah mata hati yang melihat. Maaf ini walakinnallah yudhillu may yasha wa yahdi may yasha wa a'lamul muhtadin. Tapi ingat loh, Allah itu bisa mengganti manusia setiap saat, bisa memindahkan, menyesatkan yang dikehendaki. Paginya malamnya jadi imam, paginya kufur, banyak. Dulu orangnya hebat, ujungnya tidak hebat, banyak. Dulu orangnya korak, akhirnya jadi korik, banyak. Ingat, ini bahasanya Imam Ghazali. Tapi ingat, Allah itu adalah yang bisa menyesatkan siapa yang dikehendaki, dan orang yang bisa memberi tujuh wa yahdi may yasha, dan bisa memberikan petunjuk kepada semua siapa yang dikehendaki. Wa a'lamul muhtadin, dari siapa Allah itu juga tahu siapa yang akan diberi petunjuk itu. Karena itu kita harus bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, nah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Ini semoga rahmat Allah diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW wa ala alihi, dan kepada semua keluarganya abrarit thayyibin yang telah berbakti, ya, tahirin yang disucikan. Wassalamu adama il yaumiddin. Semoga Allah mencurahkan kesejahteraan dan kemuliaan kita kepada beliau sampai hari kiamat. Ini masih kita bahas prolog, ya. Prolognya saja sudah inti dari inti, ya, ini ya. Cus. Ya, kita sudah tahu arahnya gimana, Allah yang gimana, fungsi kita kayak apa. Ingat, kita itu ditujukan untuk apa. Ingat, ini loh jalan yang bagus. Tapi ingat, saya juga bisa menyatakan, saya juga bisa memberi petunjuk. Nah, dan akhirnya ditutup dengan sholawat. Kemudian i'lamu ikhwani as'akumullah wa iya bimardhatihi, kepadaku dengan keridhaannya. Ini mengajak kita yang membaca kitab ini, semoga hidupnya bahagia, diridhai oleh Allah Ta'ala. Orang yang belajar ilmu beliau, ilmu tasawuf, ilmu batin, ilmu spiritual, ilmu tarekoh, dan itu tiada lain adalah untuk ma'rifatullah. Nah, jadi diawali saya akan baca sedikit aja. Annal ibadah thamratul ilmi wa badul umri wa hasil abid abwaibi wa bid'atil awliya wa tariqul asqiya wa qismatul a'izzah wa maqsadud dawi himmah wa syi'arul kiram wa khirfatul rijal wa ihtibaru ulil absar. Ini kunci juga memulai kitabnya. Sesungguhnya ibadah itu buah dari ilmu.
hasil manfaatnya umurnya sepanjang masa, perolehan bagi orang yang kuat, barang berharga bagi wali, jalan orang yang takwa, bagian untuk mereka yang terhormat, tujuan orang-orang yang mempunyai cita-cita, syiarnya orang mulia, tugasnya seseorang, pilihannya Rasulullah yang mempunyai mata hati. Nah, tapi ini yang kalimat terakhir kita bahas besok ya, ibu dan sekalian. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meridhoi, memberikan hati kita betul-betul ta'alluq kepada Allah. Ya, kita mencintai dzauq, rasa mahabbah kepada Allah, sehingga kita itu betul-betul mempersiapkan diri sebagaimana tajul arus, yaitu kedua kemanten yang dirias dalam rangka menuju Allah Subhanahu. Alhamdulillah, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.